Bab 881-885. Bab 881, Sayap Tulang yang Sombong. Mata tertutup rapat Xiaoyan perlahan terbuka di dalam sebuah ruangan. Kilatan melintas di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Seteguk udara keruh mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat perlahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga telah memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak aura yang tersisa. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi energi. Mata Xiaoyan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Terlebih lagi, aura ganas yang samar-samar merembes keluar dari mereka sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek penyempurnaan itu bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraih mereka dan perasaan sedingin es yang mengandung sedikit kehangatan seperti batu giok terasa di mana tangan Xiaoyan melakukan kontak dengannya, meninggalkan dia dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiaoyan memegang sayap tulang giok dan memainkannya dengan kagum selama beberapa waktu. Baru kemudian dia mendecakkan lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Perlahan-lahan keluar dari tubuhnya dan bangkit di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu api hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok berpisah darinya. Mereka dilemparkan ke dalam kelompok besar api yang mengambang di udara. Suara engah segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Nyala api membubung dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiaoyan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Mengikuti peningkatan suhu, jejak udara kelabu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara cici. Udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu yang menakutkan dari Glazed Lotus Heart Flame. Tidak terduga bahwa aura yang tersisa ini tersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiaoyan melirik udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah segera menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tangan Xiaoyan tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara. Dia mengendalikan suhu Glazed Lotus Heart Flame dan membiarkannya naik. Sesaat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya seutas udara samar yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu yang menakutkan dari Glazed Lotus Heart Flame, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung selama sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiaoyan menghela nafas lega setelah tidak melihat seutas udara yang dipancarkan meski sudah dipanggang selama setengah jam. Tampaknya aura di dalam sayap tulang telah sepenuhnya dikeluarkan. Setelah menyelesaikan penghapusan, Xiaoyan tidak hanya menarik apinya. Sebaliknya, ia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Memanggang semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna batu giok jatuh dengan tenang dari permukaan tulang yang sebening kristal. Manik cair giok ini tidak hilang. Sebaliknya, itu tetap dalam nyala api dan perlahan-lahan bergejolak. Efek berantai tampaknya telah dipicu setelah tetesan pertama cairan batu giok muncul. Cairan berwarna giok dalam jumlah tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya mengeluarkan suara menetes saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan kecil sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengah. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa panik atau kehilangan. Tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengontrol suhu nyala api, mempertahankan suhu konstan. Itu tidak bertambah atau berkurang. Dengan aliran waktu, ukuran sayap tulang giok tumbuh semakin kecil. Jumlah cairan giok di bawah mereka meningkat dan menjadi lebih padat. Ketuk.
Suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Apa yang menggantikan sayap adalah cairan batu giok yang kental. Selain itu, karena suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame, gelembung-gelembung kecil mulai naik di dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengamati genangan air, cairan batu giok. Setelah memperbaikinya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Jika bukan karena Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu api hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka secara bertahap berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara seperti guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian tersebar ke dalam cairan berwarna batu giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang magical beast dengan afinitas kilat. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka sedang dicampur dengan sayap terbang yang akan terbentuk, memperkuat sayap terbang. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan mampu mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatan mereka meningkat. Xiao Yan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap berbentuk acak, del. Meskipun barang-barang ini semuanya berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung beberapa energi. Meskipun energi yang dikandungnya tidak terlalu kuat, itu akan seperti menambahkan sayap ke harimau dalam hal apa yang akan dibuat. Xiao Yan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya sedikit berubah. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa suhu Glazed Lotus Heart Flame mulai menurun. Penurunan ini tiba-tiba berhenti setelah dikurangi ke tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan nyala api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu saat perlahan-lahan memanggang genangan cairan batu giok. Xiao Yan juga menghela nafas lega setelah melihat nyala api itu memancarkan suhu yang hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia mengambil beberapa waktu untuk menyeduh pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan lancar, dia akan dapat membuat 9 sayap terbang burung langit. Setelah Xiao Yan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara gemerisik lembut api hijau giok serta suara gelembung yang tiba-tiba meledak. Waktu pembuatan bir berlanjut selama hampir 2 hari 2 malam. Bahkan Xiao Yan merasa agak terkejut tentang ini. Namun, untungnya dia sudah siap kali ini. Karena itu, dia tidak melakukan kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk memberitahu penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, dia meminta agar tempat ini menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh orang biasa. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke api hijau giok. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam nyala api hijau giok yang menyala-nyala. Pada saat ini, tampaknya sangat tebal seolah-olah akan mengeras. Tampaknya jika memanggang ini berlangsung beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekelompok batu giok keras. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan giok kental bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiao Yan. Tampaknya memiliki kekuatan hidup saat mulai bergoyang. Cara bergeraknya seolah-olah tangan besar yang tak terlihat sedang mencoba menarik sesuatu. Geliat itu berlanjut selama setengah jam atau lebih sebelum genangan cairan batu giok secara aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki yang sangat besar. Cukup banyak sejumlah inci duri perak panjang telah tumbuh di tepi sayap tulang. Sebuah petir samar berlama-lama di atasnya juga. Bagian lain dari sayap tulang juga memiliki garis misterius dengan warna berbeda, memberikan penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk keluar dan terbang,
kemungkinan dia akan terlihat sangat menarik. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup udara dalam-dalam saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Suhu Glazed Lotus Heart Flame tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Ketika nyala api mulai kembali ke tubuh Xiao Yan, sayap tulang mini, seukuran tangan, memancarkan kilau batu giok yang samar, dan tetap dengan lembut digantung di depan Xiao Yan. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat di atas sayap tulang mini ini. Dia menggigit jari tengahnya dan setetes darah segar menetes ke bawah. Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja melakukan kontak dengan sayap tulang ketika mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Dengan suara, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan rasa sakit yang membakar di bahunya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari bahunya. Xiao Yan dengan cepat menerimanya dan tertawa pahit. Tidak terduga bahwa sayap tulang ini benar-benar akan sangat sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengusir sayap awan ungu dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki arogansi tak terbatas dan sikap sombong. Xiao Yan melengkungkan bibirnya sedikit. Pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara, "Cila." Sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya. Saat sayap tulang perlahan mengepak, Xiao Yan merasakan bahwa energi afinitas angin alami di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya. Sepertinya kali ini, dia benar-benar memurnikan harta karun. Meskipun sombong, tampaknya memiliki modal untuk menjadi. Bab 882, sekali dan untuk semua. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut. Suara yang mereka bawa seperti petir yang teredam dengan siulan liar. Setelah merasakan energi yang terkandung di dalam sayap tulang, Xiao Yan menyimpannya sambil merasa senang. Sayap tulang dengan cepat menyusut di tengah sedikit cahaya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua garis halus yang melesat ke tubuh Xiao Yan dan menghilang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiao Yan merasakannya sebelum tanpa sadar mengeluarkan sedikit senyum. Sekte Angsa Emas tidak mengandalkan keberuntungan untuk menjadi penguasa kerajaan mereka. Yang disebut Skybird Nine Flying Wings memang misterius. Itu adalah kedudukan tertinggi dalam hal melarikan diri untuk hidup seseorang. Jika Medusa tidak memanfaatkan saat Luo Yantian bermain-main dengan seorang wanita, kemungkinan dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang sayap tulang telah berhasil disempurnakan, Xiao Yan juga mendapatkan jaminan tambahan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang sulit dia lawan di masa depan, dia setidaknya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang ini, sepertinya dia bisa menyaingi kecepatan Dou Zong yang sangat kuat. Xiao Yan menghela nafas pelan setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Berderit. Sinar matahari melotot hangat meresap seperti merkuri sebagai pintu kamar perlahan dibuka, menyebabkan mata Xiao Yan secara alami menyipit. Sesaat kemudian, dia terbiasa dengan cahaya, jadi dia perlahan keluar dari ruangan. "Kamu akhirnya keluar." Suara wanita yang jelas ditransmisikan dari dalam halaman kecil di depan Xiao Yan setelah dia melangkah keluar. Yang terakhir mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok putih yang elegan duduk di samping meja batu. Selain dokter peri kecil, siapa lagi yang bisa bersikap seperti itu? Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping dokter peri kecil. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Ya." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menjawab, "Saya tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini benar-benar sangat menyenangkan." Xiao Yan terdiam saat mendengar kesedihan dalam nada suara dokter peri kecil. Dia tahu bahwa kehidupan dokter peri kecil telah keras sejak dia masih muda. Dia telah berjalan ke titik ini sendirian. Jika dia bisa tinggal di Akademi Jianan untuk jangka waktu ketika dia masih muda, karakternya mungkin tidak begitu eksentrik. Sayangnya, tubuh racun yang menyedihkan, miliknya telah menyebabkan dia menjalani hidupnya dalam kesepian. "Bagaimana kabar, tubuh racun sedihmu baru-baru ini?" Xiao Yan dengan lembut terbatuk setelah merasakan suasana yang agak salah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan mengajukan pertanyaan. "Itu baik-baik saja."
Saya hampir tidak bisa menekannya. Namun, menurut harapan saya harus bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu, jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, mungkin itu akan benar-benar meletus. Dokter peri kecil tersenyum sedikit, menguatkan perhatiannya, dan berbicara. Lebih dari setahun ya, ekspresi Xiaoyan agak serius saat dia bergumam. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam, tenang, air liur transformasi tubuh. Bodhisattva telah mendarat di tanganku. Yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan inti monster terakhir untuk mengendalikan tubuh racun yang menyesatkan Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi khawatir melukai orang-orang di samping Anda secara tidak sengaja. Ya, saya percaya kamu. Suara dokter peri kecil lembut saat dia berbicara. Sesaat kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, itu benar, Penatua pertama Sukian mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah tentang menara pemurnian Ki Langit berkobar. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan berkata, ayo pergi bersama-sama. Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk berdiri, dan berjalan keluar dari halaman kecil sebelum menuju ke arah di mana ruang pertemuan tetua berada. Dokter peri kecil di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Berderit. Pintu ruang pertemuan, yang dipenuhi dengan suasana serius, tiba-tiba terbuka. Dua sosok perlahan masuk. Beberapa tetua yang terlibat dalam diskusi buru-buru berdiri ketika mereka melihat mereka. Hehe, kami sudah menunggumu selama 2 hari. Sukian memandang tetua akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiaoyan. Dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. Maaf, ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jadi, saya tertunda. Xiaoyan tersenyum agak meminta maaf. Setelah itu, dia memimpin dokter peri kecil untuk secara acak menemukan tempat duduk. Dia tersenyum dan menatap Sukian sebelum berkata, Penatua pertama, kapan saya harus mengisi kembali api hati dari menara pemurnian Ki Langit berkobar? Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata. Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu terburu-buru, Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab, pengisian ulang Heart Flame biasa akan sangat luar biasa jika itu paling memungkinkan menara pemurnian Ki Langit berkobar bertahan selama 2 hingga 3 tahun. Namun, Anda akan pergi ke dataran tengah yang jauh di masa depan. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa datang dan pergi seperti sekarang. Oleh karena itu, kita harus menemukan jaminan jangka panjang kali ini. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia secara alami baik-baik saja dengan hasil ini jika itu mungkin. Lagi pula, dia juga jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke akademi dalam setiap 2 hingga 3 tahun. Pada saat itu, jika Valen Heart Flame kehilangan efeknya, siapa yang akan datang untuk mengisinya kembali? Metode macam apa yang ada dalam pikiran Penatua pertama? Xiaoyan sedikit merajut alisnya dan bertanya. Memang ada metodenya. Namun, itu akan menjadi beban bagimu, Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menjentikkan jarinya pada cincin penyimpanannya. Benda berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa, benda ini dibuat oleh penjaga aula dari Akademi Dalam. Dia menyebutnya, api pengumpulan pot. Jika Anda dapat memasukkan seutas benang esensi api hati jatuh yang asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan api hati tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan Douqi ke dalamnya di masa depan. Tentu saja, efek api hati semacam ini secara alami tidak sebanding dengan efek api hati yang sangat kuat yang diciptakan oleh tubuh api hati jatuh yang sebenarnya. Namun, membelah seutas benang esensi Valen Heart Flame akan menyebabkan kerugian besar bagimu. Kemungkinan Anda perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu agar dapat pulih. Lagi pula, ini membutuhkan esensi api hati, bukan api hati yang diciptakan oleh api esensi. Tatapan Xiaoyan mengamati benda kristal aneh itu dengan penuh minat setelah dia mendengar Sukian berbicara. Ekspresinya segera menjadi agak tidak biasa. Selain corong panjang di atas benda ini, Xiaoyan benar-benar tidak dapat menemukan bagian manapun yang seperti pot. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Penatua penjaga aula ingin menyebut ini pot. Api hati jatuh adalah sesuatu yang awalnya dimiliki oleh Akademi Dalam.
Setelah itu jatuh ke tanganku telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Akademi Dalam. Saya pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu. Xiao Yan menarik tatapan lucunya. Ekspresinya menjadi sangat serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, objek alami yang unik adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh siapa saja yang memiliki afinitas. Akademi batin kami telah menyegel api hati jatuh selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menaklukkannya. Mampu menaklukkan itu menunjukkan afinitas dan kemampuan Anda. Tidak perlu merasa bersalah. Selain itu, jika bukan karena Anda, kemungkinan Akademi Dalam akan lama menghadapi bencana besar. Su Qian tertawa. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan terampil menyampaikan, Flame Gathering Pot, di depan Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus menyimpan barang ini dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat Anda bebas. Bagaimanapun, kami tidak cemas saat ini. Petik 2. Xiao Yan tidak berdiri upacara setelah mendengar ini. Dia menempatkan Flame Gathering Pot ke dalam storage ring-nya. Mampu secara permanen menyelesaikan masalah menara pemurnian ki api berkobar Akademi Dalam akan memungkinkan dia untuk membuang beban besar di dalam hatinya. Itu juga akan menghindari kebutuhan baginya untuk memikirkannya sepanjang waktu yang mulai mengganggu kondisi mental pelatihannya. Hehe, kamu harus membawa temanmu dan berjalan-jalan di Akademi Jianan selama periode waktu ini. Anda dapat memberitahu saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Akademi Jianan kami menerima para ahli dari luar, wilayah pojok hitam. Suqian juga menghela nafas lega setelah menyelesaikan masalah menara pemurnian ki langit berkobar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum untuk berbicara dengan dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Kalau begitu, kita akan merepotkan penatua pertama. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dengan anggukan. Meskipun dia menyukai keheningan dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Suqian karena hubungan yang jelas baik antara dia dan Xiao Yan. Sikapnya juga jauh lebih baik. Suqian membelai janggutnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia melihat Do Zong yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa alasan dokter peri kecil menunjukkan sikap seperti itu padanya sebagian besar karena Xiao Yan. Setelah menyelesaikan diskusi hal-hal formal, suasana di dalam ruang rapat menjadi jauh lebih santai. Cukup banyak sesepuh di Akademi Dalam adalah kenalan lama Xiao Yan. Itu secara alami tidak dapat dihindari untuk beberapa kata sopan untuk dipertukarkan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mungkin itu karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 tetapi cukup banyak sikap sesepuh terhadapnya menyebabkan bahkan Xiao Yan agak tidak dapat bertahan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang sangat populer. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang pertemuan selama sekitar setengah jam. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan keras didorong. Terbuka. Segera, wajah dingin dan tegas Xiao Li dengan cepat masuk. Semua orang di aula tercengang saat melihat ekspresi Xiao Li. Suqian segera sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Mata Xiao Li mengembara ke seluruh ruangan. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan dan Suqian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi yang saya peroleh, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu setan tanah lama untuk keluar. Petik 2. Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar. Bab 883, Kedatangan. Suasana aula yang awalnya santai langsung menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiao Li. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka jelas menyadari orang merepotkan macam apa hantu setan tanah lama ini. Saya benar-benar meremehkan rekan Han Feng itu. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya membuatnya tetap tinggal. Sebuah kesungguhan gelap melintas di mata Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan cepat atau lambat itu akan diteruskan ke telinga Old Ground Demon Ghost. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang setelah 3 sesepuh besar dari lembah api iblis telah jatuh di tanganmu, dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu.
Su Qian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Jelas, apa yang disebut hantu setan tanah lama itu meningkatkan tekanan padanya. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter Old Ground Demon Ghost membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan kemarahannya pada Akademi Jianan. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Seorang penatua akademi dalam berbicara dengan ekspresi serius. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan kami sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang dibangun selama beberapa tahun ini. Hantu setan tanah lama adalah pendiri lembah api setan dan harus waspada terhadap konflik antara kedua belah pihak. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia memiliki niat untuk memaafkan ini. Selain itu, kematian Fang Yan dan dua lainnya memperparah kasus ini. Mungkin, hantu setan tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan kampanye. Penatua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Su Qian mengangguk. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, orang tua ini yang tidak akan mati. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kami akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia akan berani menghancurkan Akademi Jianan kami. Petik 2. Ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun, mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang penatua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki keadaan siaga. Xiao Li, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk menonton lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera. Karena hantu setan tanah lama tidak mau membiarkan hal itu terjadi, aku yang lama akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan membiarkannya bertindak sesukanya. Su Qian berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Li mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apa pun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan gerbang Xiao sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan gerbang Xiao mereka. Hantu setan tanah lama pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Su Qian melayang ke Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di akademi dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat mengatasi situasi jika masalah tiba-tiba terjadi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia. Mustahil baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiao Yan mengindahkan petunjuknya. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di dalam wilayah pojok hitam, dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berjuang habis-habisan. Tubuh racun yang menyedihkan, lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas dari Old Ground Demon Ghost. Orang tua itu benar-benar menjadi semakin arogan. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kita. Su Qian perlahan tertawa dingin. Beberapa kemarahan melompat di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan Demon Flame Valley. Dia sudah lama dipenuhi amarah karena ini. Sekarang, lembah api iblis masih berani meluncurkan kampanye dan menemukan masalah pada intinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Su Qian, dibentuk dari lumpur? Aula itu agak sunyi karena semua orang mempelajari ekspresi Su Qian yang suram dan dingin. Xiao Yan dan Xiao Li bertukar pandang. Alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Lagi pula, hantu setan tanah lama itu setidaknya adalah bintang 6 atau 7 elit Dousong. Sejujurnya, kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan akademi dalam sangat meningkat. Selain itu, mereka juga membatasi kedatangan dan kepergian para siswa. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di akademi dalam merasakan suasana yang tidak beres. Mereka memiliki niat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata di mulut mereka.
Siapapun dapat mengatakan bahwa suasana hati para tetua di akademi dalam saat ini cukup buruk. Jika mereka pergi bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja, peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar Akademi Jianan dan wilayah sekitar akademi. Unit penegakan hukum akademi mulai berlaku dan telah meletakkan garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Setiap orang dari Black Corner Region yang mengalah secara acak akan diberikan hukuman yang kejam. Dalam menghadapi aktivitas besar Akademi Jianan ini, banyak faksi di dalam wilayah pojok hitam juga telah diperingatkan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas tampaknya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar atas air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang telah terjadi di wilayah pojok hitam beberapa waktu lalu dan aktivitas lembah api iblis baru-baru ini. Mereka segera menjadi agak terkejut. Setan tua yang tidak muncul di wilayah pojok hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah pojok hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah pojok hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka samar-samar merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini, dengan tradisi panjang yang sama, yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan langsung. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di dalam wilayah pojok hitam, secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah ahli pamungkas kelas Douzun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jianan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan kampanye bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun, kepala sekolah misterius dari Akademi Jianan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah dia saat ini sudah mati atau hidup? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jianan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis, hantu iblis tanah lama? Sementara dunia luar telah berubah menjadi kegemparan karena aktivitas Akademi Jianan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di dalam akademi dalam. Mereka mungkin tahu bahwa hantu setan tanah lama adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ini ketika saatnya tiba. Setelah kekhawatiran awal, Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Meskipun kekuatan Old Ground Demon Ghost benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Jianan, itu mungkin bukan masalah yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Jianan. Bintang 6 atau 7 Douzong mungkin menakutkan, tapi bukan berarti Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia benar-benar marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi, dan membuat hantu setan tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke Gerbang Pan, dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di Gerbang Pan, untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota Gerbang Pan menjadi lebih dekat. Selama waktu luangnya, dia akan tinggal sebentar di toko bahan obat akademi dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiao Yan yang tenang ini, efek pelatihannya cukup mengesankan. Selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju. Tampaknya jika dia diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk menembus bintang 5 Do Huang. Masalah mengisi ulang api hati dari menara pemurnian Ki Langit berkobar tertunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, musuh besar mereka berada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang paling penting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas. Beberapa sosok luwes berkedip seperti monyet lincah saat Doki yang kuat bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan membawa banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiao Yan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Zi Yan duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh akademi dalam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang telah diprakarsai oleh para siswa.
Karena Xiao Yan cukup sering menunjukkan dirinya di Akademi Dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiao Yan tidak membeda-bedakan permintaan ini. Sebaliknya, dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain, tetapi itu akan menjadi pertama kalinya. Dia duduk di kursi hakim. Oleh karena itu, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiao Yan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun, sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Terlebih lagi, ada aura menakutkan yang hadir yang menyebabkan hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah tiba. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter peri kecil di sampingnya saat dia perlahan berbicara. Tindakan Xiao Yan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa terpana. Sementara mereka bingung, sebuah suara tua yang tampaknya menembus ruang bergema di langit dengan cara seperti guntur. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar gagal menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang diajarkan Mang Tianqi padamu? Mata Xiao Yan perlahan menyipit saat mendengar tangisan seperti guntur yang mengguncang seseorang hingga seseorang merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Apakah mereka, akhirnya tiba? Bab 884, Hantu Setan Tanah Tua. Teriakan seperti guntur bergema keras di Akademi Dalam. Gema itu bergema di sekitar, mengguncang hati seseorang seperti itu. Sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul dari seluruh Akademi Dalam tidak lama setelah tangisan lama ini terdengar. Segera, banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiao Yan berada. Orang pertama secara alami adalah penatua pertama Suqian. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia mempelajari arah dari mana tangisan itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam, "Hantu setan tanah tua." Suqian perlahan menundukkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di tepi langit tidak lama setelah teriakan lama itu ditransmisikan dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di depan mata semua orang sesaat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi dengan aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Dalam. Mata Xiao Yan perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada dua orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang ini adalah wajah familiar yang tidak mungkin orang lain selain Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah kuning tengkorak. Wajah lelaki tua itu kurus, dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang mereka. Sekilas, dia seperti tengkorak. Matanya yang dalam mengungkapkan kilau yang tenang, tampak seperti api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Pria tua berambut darah ini berdiri tanpa dukungan di udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh menyaksikan Akademi Dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak lembut dengan angin, ruang di sekitarnya diam-diam akan memancarkan sedikit riak. Riak-riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiao Yan. Mata yang terakhir segera menyusut sedikit. Douqi yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tampaknya orang ini adalah pendiri lembah api iblis, hantu iblis tanah lama, yang sangat ditakuti oleh penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Sebuah tekanan turun dari langit setelah kelompok sosok manusia ini, dengan aura ganas yang menyebar di sekitarnya, muncul. Itu menutupi seluruh Akademi Dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit. Ketika mereka saling bertukar pandang, mata mereka mengandung ketakutan. Suqian sedikit mengernyit saat merasakan tekanan keheningan dari Akademi Dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berambut darah itu dan perlahan berkata, "Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tidak terduga bahwa kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini. Kamu adalah Suqian, bukan?" Hantu setan tanah lama melirik Suqian dengan samar dan berkata, "Tidak terduga bahwa kamu juga telah maju ke kelas Dousong. Ketika saya bertemu Anda saat itu,
Anda hanyalah seorang penatua di puncak kelas Do Huang. Anda harus jelas tentang alasan saya yang lama datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiao Yan itu. Dia membunuh 3 tetua agung dari lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Kalau tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di dalam wilayah sudut hitam? Ekspresi Su Qian sedikit tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, hantu setan tanah tua, ada penjelasan untuk Xiao Yan yang membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa cedera ketika seseorang bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Petik 2. Aku yang dulu tidak peduli dengan semua ini. Yang saya tahu adalah bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis saya. The Old Ground Demon Ghost melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin tertawa. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku bersamamu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya. Petik 2. Senyum dingin muncul di wajah Su Qian ketika dia mendengar ini. Dia berkata, hantu setan tanah tua, tidakkah kamu takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin kekuatan besar seperti itu jika kepala sekolah ada di akademi dalam? Kilatan sengit segera melintas di Old Ground Demon Ghost ketika dia mendengar nada ejekan Su Qian. Dia berkata, Su Qian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang lama akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiao Yan, akademi dalam Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan. Ekspresi dari banyak tetua akademi dalam berubah setelah kata-kata hantu setan tanah lama terdengar. Kemarahan segera melonjak di wajah mereka. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar terlalu liar dan sombong. Hehe, memiliki ahli seperti itu mengingat namaku benar-benar membuat aku yang kecil terkejut. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di tanah terbuka. Sayap api hijau giok terbentang dari belakang Xiao Yan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Su Qian. Akhirnya, dia berbicara sambil tertawa kepada Old Ground Demon Ghost. Dokter peri kecil dan Zi Yan mengikuti setelah Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di langit. Kedua tatapan mereka menatap kelompok Old Ground Demon Ghost. Kamu Xiao Yan. Tatapan gelap dan dingin Old Ground Demon Ghost perlahan beralih ke Xiao Yan. Saat dia memisahkan suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresapi tempat itu meskipun itu siang hari. Hehe, Senior Ground Demon, dia adalah Xiao Yan. Fang Yan dan 2 lainnya mati di tangannya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva juga telah mendarat di tangannya. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Han Feng, yang berada di samping hantu setan tanah lama, menyela dan tertawa. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan gelap dan pekat. Senyum buas di matanya sangat jelas. Sepertinya dia telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk membuat Xiao Yan mati. The Old Ground Demon Ghost menganggukkan kepalanya sedikit. Orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering. Matanya yang seperti api hantu yang tenang menatap Xiao Yan, dan dia berkata dengan suara tenang, apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku yang lama secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota badanmu dan membawamu pergi? Hantu iblis tanah tua, ini adalah akademi dalam, bukan lembah api iblismu. Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan. Saya yang lama juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini. Jika Anda berani menyerang di akademi dalam ini, saya yang lama akan memberitahu Anda bahwa Akademi Jianan saya bukanlah lumpur lunak bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya. Mata Su Qian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara keras. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah teriakan gayung bersambut oleh Su Qian terdengar. Semua orang tahu bahwa kemungkinan masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Cek-cek, kamu memang layak menjadi penatua pertama dari Akademi Dalam. Apa prestise yang besar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu setan tanah tua mengeluarkan tawa aneh ketika dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jika kamu benar-benar bersikeras untuk campur tangan hari ini, aku yang lama tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di Akademi Dalam.
Kalau tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-kata mereka di masa depan. Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblisku. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Saya pikir motif Anda kemungkinan adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kan? Alasan Anda memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiao Yan tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam, mata Old Ground Demon Ghost tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 daukis tajam yang mengandung rasa dingin tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari jarinya. Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Xiao Yan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas dan muncul. Aura agung meletus dengan cara seperti gunung berapi. Douki berwarna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang 5 douki yang tajam sampai mereka tersebar. Namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 douki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mundur selangkah. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat melihat dokter peri kecil dipaksa mundur. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Selain itu, doukinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar kamu akan menderita cedera serius jika kamu terkena serangan itu. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Hah? Mata Old Ground Demon Ghost berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar. Dia segera menatap dokter peri kecil yang muncul di depan Xiao Yan dan perlahan berkata, tidak disangka kamu telah mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Betapa tak terduga. Jangan bilang bahwa sebenarnya mudah untuk naik ke kelas Douzong saat ini. Orang tua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti Anda dan tidak membaik setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Xiao Yan dengan dingin tertawa. Kata-katanya tidak memberikan wajah sedikit pun kepada orang tua ini. Sudut mata Old Ground Demon Ghost tanpa sadar berkedut setelah mendengar kata-kata jahat Xiao Yan ini. Sebuah keganasan melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap miskin. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi Douzun Elite. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Douzong. Poin ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini sekarang tampaknya dengan kejam membuat lukanya berdarah. Setan tanah senior tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini, tidak ada gunanya membuang napas Anda padanya. Anda hanya harus menyerang. Setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya. Kita akan melihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain kalau begitu. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. Kamu bisa menyerahkan Su Qian kepadaku. Xiao Yan dan Douzong yang berpakaian putih harus bergantung pada senior Ground Demon. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisi mereka. Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik tak berujung Xiao Yan, dan sangat takut dengan dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah meninggalkan mereka ke Old Ground Demon Ghost. Dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama Su Qian, yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu setan tanah lama mengangguk. Niat membunuh yang buas melonjak di dalam matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan pekat dari Old Ground Demon Ghost, banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati. Douki yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak kapan saja. Sementara atmosfer langit telah berubah menjadi tempat di mana pedang terhunus, banyak siswa akademi dalam di bawah tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiao Yan karena dia berani mengejek seorang elit Douzong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius itu. Bab 885, Melawan.
Ekspresi Suqian sedikit berubah saat dia merasakan penyebaran bertahap dari niat membunuh dingin yang padat dari tubuh hantu setan tanah lama. Tampaknya orang tua ini, yang tidak akan mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati, Suqian menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Kekuatan Old Ground Demon Ghost sangat dalam dan tak terduga. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiao Yan akan kesulitan menghadapinya. Lagi pula, di dalam kelas Douzong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Cukup sulit bagi seseorang untuk menantang yang lain di tingkat yang berbeda. Meskipun Suqian mengerti bahwa Xiao Yan memiliki beberapa keterampilan Dou yang kuat, keterampilan Dou ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi elit biasa Douzong. Hantu setan tanah lama tidak termasuk. Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak akan mati, benar-benar keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan sesepuh akademi dalam tidak campur tangan secara acak, aku yang lama bisa melepaskan mereka. Namun, aku pasti harus mengambil nyawa Xiao Yan. Tatapan Old Ground Demon Ghost perlahan menyapu banyak tetua di belakang Suqian dan siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Suqian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata hantu setan tanah lama. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka secara alami tidak ada bandingannya dengan para ahli dari Demon Flame Valley ini. Jika mereka benar-benar berakhir berkelahi, para siswa kemungkinan akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas bahwa alasan mengapa hantu setan tanah lama begitu benar adalah terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang siswa dari generasi muda ini, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Pada saat itu, dia tidak cocok untuk kepala sekolah. Hantu setan tanah lama mengabaikan Suqian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan sinisnya beralih ke Xiao Yan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit, saya mendengar bahwa Anda anak kecil dapat bersaing melawan beberapa Douzong elit hanya dengan kekuatan Dou Huang Anda. Biarlah, kamu dan temanmu di sampingmu bisa menyerang bersama-sama. Kalau tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa saya yang lama tidak memberi Anda kesempatan sedikitpun. Petik 2. Kata-kata Old Ground Demon Ghost dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Di wilayah pojok hitam, saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama telah meninggal secara sial atau telah meninggalkan wilayah pojok hitam. Dari generasi yang agak lebih muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Mo Tianxing. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu setan tanah lama. Ekspresi Suqian tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu setan tanah lama. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia aneh melintas dan muncul di depannya. Suara tawa Han Feng terdengar, "Penatua pertama Suqian, lawanmu adalah aku. Karena itu, Anda tidak boleh pergi dan mencampuri urusan orang lain." Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat dia melihat Han Feng yang muncul dari jarak dekat di depannya. Dia berkata, "Han Feng, begitu kepala sekolah kembali, aku akan memberitahunya tentang masalah ini dengan benar. Pada saat itu, aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu." Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Suqian menyebut kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut dengan kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dibuang olehnya. Pada tahap ini, dendam sudah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Apalagi benua Douqi ini sangat besar. Jika dia memiliki niat untuk bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan dapat menemukannya. Dia segera tertawa dengan cara yang aneh, "Penatua pertama Suqian, Anda tidak perlu mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa tahu dia masih hidup." Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar.
Banyak tetua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan kemarahan dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam pada yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai sebuah kelompok. Jika kalian tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan kalian semua untuk sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari Demon Flame Valley bukan hanya orang yang tidak berguna. Han Feng tidak sedikit pun takut ketika dia melihat cara sesepuh akademi dalam bertindak. Dia menunjuk sekelompok orang dari Demon Flame Valley yang memiliki aura ganas yang melekat pada mereka dan dengan dingin tertawa. Su Qian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah, kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisi saya. Jika ada yang salah terjadi di pihak Xiao Yan, kalian semua akan turun tangan dan membantu. Ya, mendengar ini, sesepuh akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan hormat. Hehe, penatua pertama Su Qian benar-benar masuk akal dan tahu bagaimana mempertimbangkan situasi keseluruhan. Han Feng tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mendengar ini. Su Qian benar-benar mengabaikan kata-kata Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku yang lama untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat, yang mengkhianati Yao Zunze, Douzun, saat itu, setelah diubah oleh aula jiwa, menjadi seperti ini yang bukan manusia atau hantu. Kaki Su Qian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kerapatan gelap berangsur-angsur melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura besar seperti surga. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada jahat, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Su Qian tersapu. Akhirnya, itu menghalangi momentum Su Qian. Ketika dua aura elit Douzong bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes turun dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzong? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Doqi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka berhadapan satu lawan satu, apakah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Su Qian secara bertahap memasuki kondisi pertempuran, hantu setan tanah lama di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata seperti api hantu yang tenang menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara samar, apakah kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergiliran? Wajah cantik dokter peri kecil itu dingin. Tangan putihnya yang halus perlahan terulur dari lengan bajunya. 5 jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk, dan Doqi yang berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Mata abu-abu ungunya yang agak iblis melirik ke Old Ground Demon Ghost sebelum menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, aku akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak kesenjangan dengan dia. Anda pasti akan terluka jika Anda terkena serangan. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, mari kita lakukan bersama. Kamu juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan bertahan saya sendiri. Anda tidak perlu terganggu karena ini. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia tiba-tiba menoleh ke Xian. Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama seperti di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Wajah kecil dari Xian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Namun, setelah melihat kesungguhan wajah yang terakhir, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiao Yan. Dia awalnya seorang wanita dari beberapa kata. Selain itu, karena Xiao Yan bersikeras, kemungkinan dia tidak sengaja bertindak sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan pekat dan keharuman tersembunyi tetap ada. Sudahkah Anda memutuskan segalanya? Hantu setan tanah lama menyilangkan tangannya di depan dadanya sementara dia berdiri di tempat yang berjarak lebih dari 10 meter dari mereka.
Matanya melompat antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat. Huff! Hantu setan tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak berbuat banyak saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam. Segera, itu berubah menjadi es batu sepanjang 1 kaki sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es dan mengeluarkan suara yang jernih. Tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang terampil yang bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tangan keriput Old Ground Demon Ghost sedang membentuk es batu abu-abu kecil, menggosoknya sedikit saat dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara yang agak terkejut. Ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar dan sosok putih itu langsung muncul di depan Old Ground Demon Ghost. Kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan berisi kilatan tajam dan mengeluarkan suara merobek udara yang menusuk telinga saat mereka menargetkan tenggorokannya. Mencicit, mencicit. Kuku-kuku yang tajam melintas. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam di sekitar Old Ground Demon Ghost. Dalam sekejap mata, kristal es hitam sepanjang 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam dokter peri kecil mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Hantu iblis tanah tua tersenyum aneh pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah saat melihat hantu iblis tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, "Xiao Yan, hati-hati. Dia menargetkanmu." Suara dokter kecil itu baru saja keluar, dan di depan Xiao Yan tidak jauh, iblis tua yang mengenakan jubah tengkorak kuning muncul seperti hantu. Wajah kepala, diarahkan di Xiao Yan dengan senyum sinis, dan segera meraih tenggorokan Xiao Yan dengan 5 jari seperti cakar hantu tenggorokan menusuk. Anak laki-laki dengan gigi tajam dan mulut tajam, aku sangat membencimu, Pak Tua, jadi mari kita singkirkan dulu. Melihat Xiao Yan yang akan menghadapi serangan mematikan iblis tua pada saat itu, di lapangan di bawah, tiba-tiba ada seruan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Tangisan dokter peri kecil baru saja keluar dari mulutnya ketika hantu setan tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Wajah seperti kepala tengkorak tersenyum sinis pada Xiao Yan. Saat kelima jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang tenggorokan Xiao Yan, melihat kekuatannya, kemungkinan mereka akan menembus tenggorokan Xiao Yan jika mereka memukulnya. Bocah lidah silet, aku yang dulu sangat membencimu. Karena itu, aku akan menghabisimu dulu. Seruan yang tak terhitung jumlahnya dan tangisan tajam segera dipancarkan dari tanah terbuka di bawah ketika mereka melihat Xiao Yan menghadapi serangan fatal dari Old Ground Demon Ghost dalam sekejap.